Jadi hamba yang paling baik itu hamba yang memberi Allah, bukan hamba yang minta. Kalau sekiranya diizinkan Nabi sholat tahajud terus, nggak nyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena istri punya hak juga Nabi berikan. Sebenarnya bagi Rasulullah SAW kenikmatan sholat tahajud itu melebihi daripada bercumbu raya dengan istrinya tadi. Dan ternyata hadirin subhanahu wa ta'ala, manusia yang paling banyak meriwayatkan tahajudnya Nabi SAW ini di kalangan wanita adalah Aisyah radhiyallahu anha. Padahal Aisyah ini istri yang termuda, yang tercantik, yang terpinter lagi. Pinter Aisyah radhiyallahu anha. Berarti di rumahnya Aisyah bukan Nabi setelah habiskan waktunya untuk bercumbu raya dengan istrinya untuk tahajud. Bahkan ketika Urwah radhiyallahu anhu bertanya, wahai bibiku, ceritakan apa yang aneh daripada kehidupan Nabi SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semua aneh hidup beliau. Baru berbaring sebentar di samping saya, di samping istri yang termuda, tercantik tadi, ternyata Nabi katakan, wahai Aisyah, zarini ana abuda rabbi. Wahai Aisyah, biarkan aku atau izinkan aku untuk menyembah Rabbku. Baru berbaring sebentar di tempat istri yang termuda langsung minta izin. Kira-kira bisa mungkin. Kalau minta izin di istri tua sih enak, di istri muda minta izin. Maka Aisyah katakan, ya Rasulullah, ini uhibbu qurbak, aku ingin dekat denganmu ya Rasulullah. Di samping suami juga Nabi lagi. Tapi Aisyah katakan, saya lebih cinta apa yang kau cintai, silakan. Nabi sholat sampai tiba waktu subuh. Jadi maksudnya apa hadirin subhanahu wa ta'ala? Nabi sudah mencapai ke level sana, menikmati, berhubungan, bercengkerama dengan Allah lebih daripada kenikmatan dunia. Sekian banyak sahabat menikmati berpuasa di musim panas lebih daripada kita menikmati air es di musim menikmati es di musim panas tersebut. Jadi mereka menikmati berpuasa lebih daripada nikmat minum. Dan alim ulama kita katakan, ajib, apa hubungannya dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, lis-shaimi farhatan, farhatun anda fitrihi wa farhatun anda liqai rabbi. Bagi orang yang berpuasa dua kenikmatan, dua kebahagiaan, bahagia waktu dia berbuka dan bahagia waktu dia berjumpa dengan Rabbnya nanti. Lantas bahagianya orang berpuasa itu kapan? Waktu berbuka. Dengan apa dia kau bahagia? Waktu beduk berbunyi itu, azan berkumandang, bahagia. Kalau bahagia dengan makanan itu puasa anak kecil. Waktu kita kecil dulu kan disiapkan makanan, bahkan mulai zuhur sudah merancang mau makan ini makan ini. Pas beduk berbunyi langsung anak kecil tadi kan gembira betul. Jadi kalau kita berpuasa, kita lihat ada cendol, lihat ada es kelapa, itu puasanya anak kecil. Atau Idul Fitri, berbahagia ketika hari raya fitrah, Idul Fitri sempurna 30 hari sudah berpuasa, gembira, bahkan dapat baju baru, sepatu baru. Itu juga gembiranya anak kecil juga. Lantas apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW orang berpuasa gembira di saat dia berbuka tiap hari atau berbuka waktu Idul Fitri tadi? Bukan gembira dengan pakaian, minuman, tidak, itu puasanya anak kecil. Kata alim ulama, dia bergembira karena Allah berikan kemampuan untuk menyempurnakan perintah Allah. Jadi bahagianya bukan karena bahagia makan, bahagia sudah bisa menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allahu Akbar. Dunia, kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita. Tidur itu nikmat, makan itu nikmat, punya kendaraan nikmat dan sebagainya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Bangun tidur, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana. Bukan kita katakan, aduh enak sekali tidur tadi malam. Ada enggak doa begitu? Enak sekali makannya, soto Madura campur soto Banjar, ayam goreng. Enggak ada ini. Tapi adanya alhamdulilladzi at'amana. Maksudnya jangan sampai kita merasa nikmat makan, merasa nikmat Allah ngasih saya makan. Alhamdulillah kasani hadza min ghairi hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Jadi maksudnya kamu bukan menikmati dapat pakaiannya, enggak. Merasa nikmat Allah memberi saya makan. Allah memberi saya makan. Menisbahkan nikmat kepada Al-Mun'im, kepada yang beri nikmat. Alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi kita merasa Allah yang berikan saya ini.
dapat baju Pak, sama-sama bagus bajunya. Yang satu dikasih kiai nomor 1 ujiannya mumtaz, habis daripada umrah Pak Kiai katakan, ini loh baju saya sudah saya gunakan untuk tawaf, saya kasihkan hadiah pada kamu. Yang satu lagi dikasih sama Presiden Amerika, kafir dia. Nah, dia katakan, saya senang umat Islam ini belajar di Pondok Temboro, saya kasih semuanya baju masing-masing. Sama-sama baju, tapi yang satu ngasih orang yang kita cintai, kiai kita, yang satu ngasih orang kafir. Hah? Mungkin yang dikasih orang kafir tadi bahkan bajunya lebih hebat daripada yang dikasih oleh kiai, tapi gembira mana kita? Hah? Bagi kita yang maaf, yang kita di pondok nih, lebih senang mana? Bangga nih, ini loh baju kiai yang ngasih. Berani nggak ngomong, ini loh Paulus yang ngasih. Hah? Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita menikmati kenikmatan dunia, bukan menikmati merasa Allah yang ngasih saya. Alhamdulilladzi ahyana, alhamdulilladzi at'amana, alhamdulilladzi kasani hadza min ghairi halim. Jadi agama itu nikmat sebenarnya. Makanya orang yang diberikan nikmat di Allah itu 4 di antaranya Allah katakan dalam Al-Qur'an. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, beri kami hidayah untuk menuju jalan yang lurus, jalannya orang kau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah kasih nikmat tuh? Dalam ayat yang lain Allah jelaskan, wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi yang orang dikasih nikmat Allah itu 4 saja, Bang. Pertama, minan nabiyyin. Nubuah itu nikmat. Jadi nabi itu nikmat, Pak. Dapat wahyu setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala, bisa berhubungan dengan Allah. Padahal jadi nabi masih dilemparin orang, dihina orang dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ini kenikmatan yang paling besar Allah berikan kepada para anbiya sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagaimana kehidupan para anbiya, capeknya mereka, tapi menikmati. Kemudian syuhada, mati syahid itu nikmat. Kalau secara zahir ditombak orang, dibunuh orang kan sakit, Pak. Tapi aneh, ketika ditombak itu sahabat berteriak, fustu rabbil Ka'bah, saya menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi Jabbar yang menombak tadi bingung, kok ini orang aneh, saya tombak dia pun jatuh, darah mencurat, dia katakan fustu, saya menang. Jadi mati syahid itu nikmat. Kenapa hadirin subhanahu wa ta'ala? Karena dia bersyukur nyawa yang Allah berikan pada dia itu bisa korbankan untuk agama. Dan orang mati syahid ini memang kelihatannya dia kena tombak, tapi kenikmatan dirasakan, kenikmatan hubungan pada Allah menghilangkan rasa sakitnya tadi. Istrinya Fir'aun, Asyah radhiyallahu anha, putri raja, permaisuri, dikasih kenikmatan, pakaian macam-macam. Tapi ketika datang Nabi Musa alaihissalam, beliau beriman kepada Allah melalui Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun marah Fir'aun, disuruh kembali nggak mau, akhirnya dicopot mahkota permaisurinya, pakaiannya diganti pakaian biasa, nggak mau juga mentuhankan Fir'aun. Akhirnya Fir'aun marah, ambil pisau, gores, keluar darah, tapi dia mandang ke langit, senyum, gores lagi, senyum lagi, gores lagi, senyum lagi. Fir'aun bingung, dia kenapa kamu jadi senyum, saya gores gitu. Dia katakan, kamu hanya bisa menyakiti badan zahir saya, tapi hati saya sudah tertaut dengan yang empunya, dengan Allah. Dalam sebagian tafsir dikatakan ketika dia disiksa tadi, dia menanggadah ke langit mendoa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah buatkan untuk saya di sisimu sebuah rumah. Ajib, Pak. Dia enggak minta Rabbi ibnili indaka bait, Rabbi ibnili baitan indaka, tapi dia kata ibnili indaka baitan. Kata Syekh Sya'rawi, al-jar qabla dar. Jadi bertetangga dulu baru minta rumahnya. Dia enggak minta ya Allah berikan saya rumah di samping kamu, enggak. Minta di samping, di sisimu sebuah rumah. Punya rumah biasa saja, tapi dempet dengan kiai. Punya rumah mewah, berdempetan dengan preman, perampok. Enak mana, Pak? Hah? Jadi dia minta ibnili indaka baitan fil jannah,
wa najjini min fir'aun wa amali wa najjini minal zalimin. Langsung Allah kabulkan doanya, dibuka hijab. Surga yang dia minta tadi Allah nampakkan. Sehingga goresan-goresan pisau sudah dihilangkan karena hatinya sudah tahu dengan yang punya dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap mati syahid. Jangan takut. Nikmat mati syahid itu nikmat. Kemudian yang ketiga, yang kedua as-siddiqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nubuah itu nikmat. Bisa membenarkan Nabi itu juga nikmat, Pak. Bisa membenarkan apa yang Nabi katakan itu benar. Bagaimana bertentangan dengan otak kita, dengan pandang kita, tetap itu kenikmatan. Orang lain sudah mendustakan Nabi SAW. Apalagi di waktu Isra Mi'raj, ujian yang paling besar. Ujian yang paling besar bagi orang beriman ketika Nabi menceritakan Isra'nya beliau saja, belum lagi Mi'rajnya. Sehingga waktu itu ada orang yang sudah masuk Islam, kafir dia, murtad, ikut-ikutan Abu Jahal. Tapi ketika berita sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang Quraisy ngajak, Abu Bakar tuh gimana, apa yang diceritakan oleh temanmu itu? Apa dia cerita? Dia telah diisrakan dari Mekah ke Baitul Maqdis dalam satu malam saja. Siapa yang bilang begitu? Ya dia sendiri, Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau yang bicara itu Rasulullah, walaupun lebih jauh lagi, saya lebih percaya lagi. Jadi diberikan kenikmatan bisa membenarkan orang yang saya percaya itu nikmat, Pak. Masa? Nggak mungkin beliau ngomong gitu, nggak mungkin loh. Nikmat. Yang ketiga tadi syahid, nikmat. Kemudian minas sholihin, jadi orang soleh itu nikmat, Pak. Ada cewek cantik perempuan, Mojang Priangan atau gadis Banjar, cantik-cantik memang orang, campuran Dayak, kuning. Saya lihat perempuan cantik, iya betul ya, ada nikmat betul. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Asik mandang. Lihat, maaf nih, untuk mengukur saya ini beriman atau tidak, dapat nikmat enggak? Nikmat memandang itu perempuan kah, atau nikmat tundukkan pandangan enggak? Kalau Anda menikmati memandang itu perempuan, berarti menikmati ke dunia. Kalau kita tundukkan pandangan, menikmati agama. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya tundukkan pandangan lebih daripada memandang dia itu tadi, berarti kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesolehan daripada nikmat kemaksiatan. Orang na'udzubillah merasa nikmat dengan keduniaan dia. Tapi kita enggak. Bagaimana saya menikmati mentaati perintah Allah lebih daripada menikmati kemaksiatan tersebut? Na'udzubillah, banyak hari ini kita menikmati maksiat lebih daripada menikmati ketaatan. Padahal minas solehin, menjadi orang soleh itu adalah nikmat. Nggak ngambil uang orang lain, itu nikmat. Allahu Akbar. Kata Mufti Jil Abidin Damat Barokah rahmatullahi alaih, beliau bayan, juharahi marahi, jumarahi harahi. Orang yang mengalah itu menang, orang yang menang itu kalah. Jadi agama ini kan mengajarkan pada kita untuk ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Imam Muslim meriwayatkan. Tapi nasihat yang sering kita artikan ini 1/1000 daripada nasihat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dinu an-nasihah. Siapa yang sudah daurah hadis ini? Banyak kan? Apa arti nasihat? Ya nasihat, ngasih nasihat. Bayan subuh, nasihat. Betul. Tapi Imam Nawawi rahmatullahi alaih menjelaskan itu hadis, an-nasihatu hiyazul, dalam syarah Muslim nih, an-nasihatu hiyazul khairil mansuhlah, atau dalam bahasa Arab yang mudah dipaham, iradatul khairil ghair, adanya keinginan kita untuk berbuat baik pada orang lain, itu namanya nasihat. Jadi agama adalah keinginan atau kecondongan kita berbuat baik kepada orang lain, itu agama. Orang haus kasih minum, namanya nasihat. Orang lapar kasih makan, nasihat. Orang buta tuntun, kasih namanya nasihat. Sudah jauh-jauh dari Surabaya datang kita ke rumah kita, ke Temboro. Assalamualaikum. Gimana Pak? Tim tashkil nih, mau keluar berapa? 40 hari. 40 hari? Tanggung 4 bulan. Dengar ya, saya mau ngasih nasihatin sama antum nih. Ini bayannya Bay Wahab di 2 jam. Orang sedang kausan dikasih bayan, mati dia depan kita. Itu bukan nasihat namanya. Yang namanya nasihat, dari Surabaya kecapean kasih minum dulu, lapar kasih makan,
Orang buta udah mau kecebur, bodoh kamu, orang buta. Itu tuh ada lubang depan kamu, goblok kamu. Itu bukan nasihat. Yang namanya nasihat, tuntun dia. Mari Pak, ini ada lubang Pak. Jadi memberikan kebaikan kepada orang lain itu adalah nasihat. Lantas sahabat bertanya, liman, kepada siapa kami yang ngasih nasihat? Lillah, ngasih nasihat kepada Allah. Kan kadang berawal daripada salah memahami kata yang pertama, akhirnya penafsiran berikutnya juga salah juga. Agama dari nasihat, siapa? Lillah, Allah yang ngasih nasihat, Rasul yang bukan. Agama memberikan kebaikan kepada orang lain. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah. Jadi hamba yang paling baik itu hamba yang memberi Allah, bukan hamba yang minta. Hamba yang paling baik hamba yang memberi kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu baru nasta'in, jangan dibalik. Kalau dibalik nggak sah salatnya. Habis Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, sah nggak salat? Nggak sah. Hidup kita ini sering nggak sah, karena maunya minta dulu baru ngasih. Ya Allah, kayakan dulu saya ini, nanti saya akan nyembah kamu habis-habisan lah. Ya Allah, saya ini sakit, sehatkan dulu, saya akan habis-habisan. Bukan, kasih dulu Allah. Bahkan yang paling hebat lagi, begitu sibuknya ngasih Allah nggak sempat minta. Lebih hebat lagi kan? Man syaghalahu Quran wa dzikri an mas'alati apa itu Abdul Mu'tis Sa'il. Berasa sibuk baca Al-Quran, sibuk zikir, nggak sempat doa. Allah kasih yang lebih daripada yang minta-minta. Ngasih Rasulullah SAW, minta syafaat bagus Pak, boleh kita minta syafaat dari Rasul. Tapi yang paling hebat berselawat pada Nabi SAW. Satu kali kita selawat, Allah ngasih berapa? 10 Allah ngasih berapa? 100, 1000. Udah, apa yang kau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Berbuat baik kepada Al-Quran. Berbuat baik kepada Al-Quran. Jangan taruh Al-Quran di atas kubur, hujan-hujanan, panas-kepanasan, haram. Berbuat baik, kita rapikan Al-Quran. Saya perhatikan di dunia ini yang paling banyak hafal Quran itu orang Pakistan dengan India Pak, Bangladesh. Sekarang Indonesia sudah mulai. Kenapa? Karena mereka ini menghormati mushaf Al-Quran itu kalah seluruh dunia ini orang-orang. Dulu waktu awal-awal saya ke sana, belum ada cetakan Quran yang Saudi yang bagus nih. Itu cetakan yang dulu, itu Quran di Pakistan tuh dibungkus semua pakai kain. Itu kan tukang jahit itu, biasa kain-kain yang sisa dirapikan, dibagus, dibikin amplop untuk bungkus Al-Quran. Jadi nggak ada Al-Quran di Pakistan berdebu. Kemudian saya jalan-jalan di jalan, ada celengan hijau, tulisannya Urdu tapi kayak Arab kan. Kita mau nyumbang, pikir celengan, dipegang oleh teman saya, Lutfi, itu bukan celengan, apa? Di pojok-pojok kota, di pojok-pojok persimpangan di Pakistan itu banyak nanti celengan tadi itu. Rupanya itu tempat naruh kalau lembaran-lembaran Quran atau bahasa Arab, tulisan Arab yang ada, masukin sana. Nah nanti daripada pondok-pondok pesantren tertentu ngumpulin itu loh, celengan dibuka tadi, masukin dalam karung, letakkan di tempat yang tinggi atau tempat yang lebih aman. Menghormati itu saja Allah muliakan. Ada pondok pesantren, maaf, di tempat kita ini 5.000 santrinya waktu itu, banyak. Saya duduk lama dan baca Quran santrinya semua. Tapi yang hafal cuma satu, imamnya saja, dari tempat lain diambil. Pikir kenapa kok sayang sekali pesantren ini belum ada hafiznya. Pas kamat, teng, langsung. Jadi yang santri pegang Quran tadi, taruh Qurannya di lantai gitu aja. Jadi kan naruh Quran kayak naruh. Nah, itu aja. Allahu Akbar. Hadirin subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada penghormatan kepada tadi saja, maka satu orang jil dia ceramah. Kenapa kita marah-marah? Al-Quran dirobek dan sebagainya. Itu kan kertas biasa. Itu kertas juga sama dengan kitab yang lain. Yang penting kita pegang Qurannya di hati kita, di Lauhul Mahfuz dalam hati. Kalau lembarannya kita jangan pusing dia kata. Satu orang mahasiswa pinter deh. Ustaz, sebentar, boleh saya ke depan? Ya boleh, silakan. Makalah yang Ustaz tulis gimana? Ini buku saya. Dia buka. Wih, bagus betul di karangan Ustaz. Makalahnya boleh. Akhirnya Ustaz juga senang dipuji. Terus langsung diludahi. Bukunya Ustaz tadi diludahin sama dia. Marah dia. Kamu nggak tahu ngeludahin buku saya? Saya ini komlot dapat gara-gara buku ini nih. Kamu ngeludahi. Loh, ini kan kertas saja Ustaz. Sama dengan buku-buku yang lain juga, kenapa Ustaz marah?
baru dia sadar. Hadir Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik pada Al-Qur'an, baca. Minimal kita ini menghatamkan Quran 6 bulan sekali. 2 kali setahun itu batas minimal. Karkun, ahbab, minimal 1 bulan satu Quran, 1 hari satu juz. Bagus. Akhir bulan atau awal bulan, dapat duit, gaji, kumpulin anak kita, istri kita, hataman Quran. Belikan dia hadiah, doa mustajab. Para hafiz Quran ngulangin Quran berapa? Diusahakan 1 hari 3 juz. Apakah 3 juz memang juz pertama, kedua, ketiga, atau Maulana Zubair rahmatullahi alaihi yang baru meninggal kemarin, beliau mengarahkan 1 hari 3 juz, tapi Al-Baqarah juz 1, jadi juz 1 saya dibaca 3 kali, dibaca 3 kali, besok juz yang kedua 3 kali, yang penting 1 hari 3 juz.